Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan rekayasa perangkat lunak. Kali ini kita akan membahas materi mengenai pengujian dengan kasus dalam rekayasa perangkat lunak. Rencana kegiatan pembelajaran mingguan, capaian pembelajaran pertemuan, mahasiswa mengetahui tujuan dan lingkup perkuliahan dan memahami tentang pengujian dengan kasus dalam rekayasa perangkat lunak. Kemampuan akhir capaian pembelajaran memahami tentang pengujian dengan kasus dalam rekayasa perangkat lunak. Materi pembelajaran pengujian dengan kasus dalam rekayasa perangkat lunak, kriteria penilaian, pemahaman mengenai pengujian dengan kasus dalam rekayasa perangkat lunak. Definisi pengujian. Pengujian adalah suatu aktivitas yang direncanakan dan sistematis untuk menguji atau mengevaluasi kebenaran yang diinginkan. Aktivitas pengujian terdiri dari satu set atau sekumpulan langkah di mana dapat menempatkan desain kasus uji yang spesifik dan metode pengujian. Pola pengujian pada perangkat lunak adalah pengujian dimulai dari level komponen hingga integrasi antar komponen menjadi sebuah sistem. Teknik pengujian berbeda-beda sesuai dengan berbagai sisi atau unit dalam waktu yang berbeda-beda yang bergantung pada pengujian pada bagian mana yang dibutuhkan. Pengujian dilakukan oleh pengembang perangkat lunak dan jika untuk proyek besar, pengujian dapat dilakukan oleh tim yang tidak terkait dengan tim pengembang perangkat lunak atau Independent Test Group atau ITG. Pengujian dan debugging merupakan aktivitas yang berbeda, tapi debugging harus diakomodasi pada berbagai strategi pengujian. Pengujian lebih fokus untuk mencari adanya kesalahan atau error baik dari sudut pandang orang secara umum atau dari sudut pandang pengembang tanpa harus menemukan lokasi kesalahan pada kode program. Debugging adalah proses mencari lokasi kesalahan atau error pada kode program sehingga dapat segera diperbaiki oleh pembuat program atau programmer. Fase integrasi dan penerimaan, subfase uji integrasi melakukan pengujian terhadap semua modul dan pengantarmukaan sehingga pada level sistem dapat beroperasi dengan benar. Subuji penerimaan melakukan berbagai pengujian mengacu kepada persyaratan yang telah ditentukan. Perangkat lunak perlu dijaga kualitasnya bahwa kualitas bergantung pada kepuasan pelanggan atau customer. Kualitas perangkat lunak perlu dijaga untuk keperluan sebagai berikut. Agar dapat survive atau bertahan hidup di dunia bisnis perangkat lunak, dapat bersaing dengan perangkat lunak yang lain, penting untuk pemasaran global atau global marketing, mengefektifkan biaya agar tidak banyak membuang perangkat lunak karena kegagalan pemasaran atau kegagalan produksi, mempertahankan pelanggan atau customer, dan meningkatkan keuntungan. Pengujian perangkat lunak adalah sebuah elemen, sebuah topik yang memiliki cakupan luas dan sering dikaitkan dengan verifikasi dan validasi. Verifikasi mengacu pada sekumpulan aktivitas yang mengirim bahwa perangkat lunak mengimplementasikan dengan benar sebuah fungsi yang spesifik. Validasi mengacu pada sekumpulan aktivitas yang berbeda yang menjamin bahwa perangkat lunak dan yang dibangun dapat ditelusuri sesuai dengan kebutuhan pelanggan atau customer. Software testing merupakan sebuah metode untuk mengetahui apakah software yang dibuat berfungsi dengan baik dan benar. Tujuan dari software testing adalah meningkatkan kualitas software, memeriksa sistem agar memenuhi requirement atau kebutuhan, dan mengidentifikasi kelemahan dan kesalahan yang terjadi dalam software tersebut. Software testing sendiri dilakukan berdasarkan Software Development Lifecycle atau SDLC. Dengan kata lain, kita melakukan eksekusi program dan selama proses yang dilakukan memungkinkan kita untuk menempatkan kesalahan atau error. Siklus software testing ada 5. Yang pertama, analisis kebutuhan, melakukan analisis dari fase SDLC yang dilalui oleh software. Analisis desain merupakan bentuk analisis desain di mana melakukan analisis bagian desain dan parameter yang perlu dilakukan testing. Tes desain menyempurnakan strategi testing yang akan dilakukan. Run test menjalankan testing dan mencari error, bug, dan kesalahan yang ada. Report test memberikan report dari hasil testing kepada developer dan memberikan konklusi apakah software tersebut layak digunakan atau tidak. Whitebox testing adalah salah satu cara untuk menguji suatu aplikasi atau software dengan melihat modul dan untuk memeriksa dan menganalisis kode program ada yang salah atau tidak. Jika modul ini telah diproduksi dalam output yang tidak memenuhi persyaratan, kode akan dikompilasi ulang dan diperiksa ulang sampai mencapai apa yang diharapkan. Singkatnya, whitebox testing ini menguji dengan cara pure code dari suatu aplikasi atau software yang diuji tanpa memperdulikan tampilan atau UI dari aplikasi tersebut. Teknik whitebox testing ada 3. Yang pertama adalah basic path testing, merupakan metode yang memungkinkan perancang test case untuk membuat pengukuran kompleksitas logikal dari rancangan prosedural dan menggunakan
pengukuran ini sebagai panduan untuk mendefinisikan himpunan basis dari jalur eksekusi. Test case yang dibuat untuk menguji himpunan basis dijamin akan mengeksekusi setiap statement di dalam program sekurangnya sekali pada saat pengujian. Flow graph merupakan notasi sederhana untuk merepresentasikan control flow. Cyclomatic complexity digunakan untuk memenuhi jumlah jalur yang perlu dicari. Cyclomatic complexity adalah metrik software yang menyediakan ukuran kuantitatif dari kompleksitas logikal program. Nilai yang dihitung dari cyclomatic complexity menentukan jumlah jalur-jalur yang independen dalam kumpulan basis suatu program dan memberikan jumlah tes minimal yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa semua pernyataan telah dieksekusi sekurangnya satu kali. Ini adalah studi kasus white box testing, di mana di sini nilai yang dihitung bagi cyclomatic complexity menentukan jumlah jalur-jalur yang independen dalam kumpulan basis suatu program dan memberikan jumlah tes minimal yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa pernyataan telah dieksekusi sekurangnya satu kali. Jalur independen adalah jalur tiap jalur pada program yang memperlihatkan satu kelompok baru dari pernyataan proses atau kondisi baru. Start mulai A sama dengan 10. Jika B lebih besar daripada C, jika iya, maka A sama dengan B dan akan ditampilkan print A, B, C. Jika B lebih besar C dengan kondisi no, maka A sama dengan C dan akan ditampilkan A, B, C, dan stop. Kelemahan white box testing sangat mahal untuk dilakukan karena membutuhkan tester yang terampil untuk melakukan pengujian. Pada perangkat lunak yang jenisnya besar, metode white box testing dianggap boros karena melibatkan banyak sumber daya untuk melakukannya, tidak memperdulikan tampilan user interface aplikasinya. Pada black box testing dilakukan pengujian yang didasarkan pada detail aplikasi seperti tampilan aplikasi, fungsi-fungsi yang ada pada aplikasi, dan kesesuaian alur fungsi dengan bisnis proses yang diinginkan oleh customer. Black box testing ini lebih menguji ketampilan luar interface dari suatu aplikasi agar mudah dilakukan oleh customer. Pengujian ini tidak melihat menguji source code program. Black box testing bekerja dengan mengabaikan struktur kontrol sehingga perhatiannya hanya terfokus pada informasi domain. Keuntungan black box testing adalah penguji tidak perlu memiliki pengetahuan tentang bahasa pemrograman tertentu. Pengujian yang dilakukan berdasarkan sudut pandang user agar dapat mengungkapkan inkonsistensi atau ambiguitas dalam spesifikasi. Programmer dan tester memiliki ketergantungan satu sama lain. Kekurangan black box testing, uji kasus sulit desain tanpa spesifikasi yang jelas. Kemungkinan memiliki pengulangan tes yang sudah dilakukan oleh programmer. Beberapa bagian backend tidak diuji sama sekali. Teknik black box testing yang pertama equivalent partitioning. Cara kerja teknik ini adalah dengan melakukan partition atau pembagian menjadi beberapa partisi dari input data. Boundary value analysis. Teknik ini lebih fokus pada boundary di mana error dari luar atau sisi dalam software, minimum maupun maksimum nilai dari error yang didapat. Fuzzing merupakan teknik untuk mencari bug atau gangguan dari software dengan menggunakan injeksi data yang terbilang cacat ataupun sesi semi-otomatis. Cause effect graph adalah teknik testing di mana menggunakan grafik sebagai pacuannya, di mana dalam grafik ini menggambarkan relasi di antara efek dan penyebab dari error tersebut. Orthogonal array testing dapat digunakan jika input domain yang relatif terbilang kecil ukurannya, tetapi cukup berat untuk digunakan dalam skala besar. All-pair testing dalam teknik ini semua pasangan dari test case didesain sedemikian rupa agar dapat dieksekusi semua kemungkinan kombinasi diskrit dari seluruh pasangan berdasarkan input parameternya. Tujuan testing ini adalah memiliki pasangan test case yang mencakup semua pasangan tersebut. State transition testing ini berguna untuk melakukan pengetesan terhadap kondisi dari mesin dan navigasi dari user interface dalam bentuk grafik. Studi kasus black box testing di mana di sini ada 5 fitur. Yang pertama, aplikasi Iswail pada Google Play. Tampilan aplikasi Iswail pada Google Play dengan kata pencarian Iswail atau dapat diakses pada link, di mana hasil pengujiannya berhasil. Menu warna tanah menampilkan nilai red, green, blue. Muncul lokasi pengambilan foto warna tanah yang terdiri dari latitude dan longitude.
dan tombol warna tambah gambar untuk menambah gambar, simpan untuk menyimpan gambar, dan batal untuk membatalkan gambar berhasil. Menu daftar warna tanah. Menu daftar warna tanah menampilkan daftar warna tanah yang sudah diidentifikasi aplikasi eSoil dengan hasil pengujian berhasil. Rating tampilan total rating sebanyak 8 dan bintang 5 pada eSoil di Google Play yang diberikan kepada pengguna dengan hasil pengujian berhasil. Ulasan mengenai aplikasi eSoil sebanyak 3 berhasil. Penginstalasian tampilan sebanyak 180 install aplikasi eSoil oleh pengguna di sini juga berhasil. Daftar pustaka dari dosen pendidikan Juwarna Sukamto Wairoi. Demikian perkuliahan online kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.